selesai nih kon datang ibu hamil. Tapi wis lulus. Lamanya biasanya 6 hari atau 5 hari? Setiap bulan menstruasi. Biasanya ganti pembalut itu berapa kali? Suasana ada keluar nggak selama waktu haid kemarin? Untuk riwayat perkawinan ya Bu, perkawinan pertama deh Bu, statusnya sah ya Bu. Ini kau usia umur berapa Bu? Sampai sekarang usia perkawinannya sudah berapa tahun? Untuk data persalinannya ya Bu ya, untuk anak pertama itu tahun berapa Bu lahirnya? Normal Bu? Boleh bidan Bu? Ya. Usia berapa dulu Bu waktu melahirkan itu? Berapa minggu? 3 bulan atau 4 minggu gitu. Jenis kelaminnya apa Bu untuk anak pertama? Waktu berat pertamanya? Waktu beratnya lahirnya berapa? Ada masalah tuh saat melahirkan? Sehat ya Bu ya? Untuk anak kedua? Sama. Nah, Tahun 2011 lahir. Normal juga gitu ya? Oleh bintang ya Bu ya? Berat badannya waktu lahir nggak ada masalah gitu ya, sehat ya. Untuk KB-nya Bu, waktu anak pertama habis anak pertama lahirkan itu kap menggunakan KB apa? contek. Contek. Contek yang berapa bulan? 3 bulan. Itu tahu bulan berapa Bu? 4 bulan habis ya. Oleh bidan apa dokter Bu? Bidan. Bidan semua. Bidan semua. Anak kedua ini bidan semua ya? Bidan semua sama. Contek juga Bu? Iya. Yang pasang baru ini kemarin lepas. Oh, IUD. Oh ya untuk Yang anak ini untuk anak ketiga ini kan kemarin IUD. Oh, IUD. Baru 5 tahun. untuk suntik yang 3 bulan ini, anak pertama habis anak pertama itu lepasnya sekitar tahun berapa? Ada 1 tahun pasang pakai suntiknya ada 1 tahunan.
melahirkan anak yang kedua ini menggunakan KBR? Sampai juga. Oh, yang ketiga ini. Yang kedua ini Sama. sama sampai. Lepasnya tahun berapa? Nggak menggunakan suntik lagi. Tahun 2019. Pasang 5 tahun. Untuk riwayat kesehatan sekarang tuh biasanya ibu kalau mengerjakan sesuatu itu kadang jantungnya berdebar-debar gitu enggak? Enggak. Enggak. Biasa. Untuk kayak kesehatan menurun seperti ada sedikit tekanan darah tinggi, enggak ya? Ada riwayat menular seperti HIV/AIDS tidak ya? Untuk kesehatannya lalu apakah itu ada yang sakit jantung misalnya mengerjakan sesuatu berdebar? Untuk kesehatan keluarga apakah ada yang seperti saya sebutkan tadi? Enggak. Sehat ya sih. Ada riwayat keturunan kembar? Ini kayak hati ibu yang di sini ya bu ya, itu kan 20. Nah ini jadinya umur ibu sekarang untuk kehamilan ibu sekarang itu adalah 34 hari nih gitu ya. Biasanya gerakan pertama kali dirasakan usia berapa? Berapa bulan? Gerakannya sampai berapa kali bisa dirasakan? Ada lebih dari 16 kali? 6 kali? Makanya ya 6 kali. Untuk pola nutrisinya bu, untuk porsi makannya sehari itu berapa kali bu? Itu 1 piring penuh atau enggak bu? Iya. 1 piring penuh. 2 kali lipat itu. Jenisnya apa aja bu? Nasi, Ya buah-buahan nasi. ada makanan pantangnya enggak bu? Alhamdulillah. Tidak. Enggak. Untuk pola minumnya dalam sehari itu ada berapa gelas bu? Diambil 8 Bukan. 8 Ada masalahnya bu selama menggunakan minum pola minumnya? enggak. Untuk buang air kecilnya dalam sehari biasanya berapa kali bu? Enggak terhitung enggak. Ada 4-5 kali lebih ya? Lebih. Jernih bu warnanya bu? Ya jadinya matang kuning. Ada keluhannya nggak bu? Enggak. Untuk pola minumnya tadi jenisnya apa aja bu? Ada teh susu sama itu. Untuk tehnya itu dalam sehari biasanya berapa gelas bu? Apa Paling cuma 3 kali. sehari? Jarang enggak. Tapi pasti sehari itu minum teh. Iya, kadang mesti. Untuk buang air kecil, buang air Sekali, 2 besarnya kali. sehari berapa kali bu? Paling 1-2 kali. Warnanya bu? Hijau kadang. Ada keluhannya nggak bu? Enggak. Untuk istirahatnya biasanya kalau siang tidurnya berapa jam? 1-2 jam. Malamnya bu? Malam 4 jam. Enggak benar bisa tidur. Biasanya kegiatan di rumah, aktivitas ibu itu mengerjakan rumahnya bu? Ya ampun. Untuk personal hygiene-nya, untuk mandinya itu sehari berapa kali bu biasanya? 2-3 kali. Untuk keramasnya bu setiap hari atau 2 sama 2? Kadang sehari 1 kali sehari. Untuk potong kukunya bu biasanya rajin potong kuku nggak? Iya, ini baru saya potong. Berapa hari biasanya bu? Ini besok saya potong lagi. Ini 3 kali, 4 kali. 3-4 kali sehari. Untuk ganti bajunya bu?
Ya 3 kali 4 kali. Pergi gitu ganti untuk ganti celana dalamnya bu. Ya, kalau lembab aja. Lembab aja. Ada 2-3 kali bu. Ada antara itu. Maaf ya bu ya, untuk pola hubungan seksualnya biasanya seminggu itu berapa kali bu? Nggak mesti. Ada 1 kali biasanya Nggak pasti. Bisa jarang. Ada. Selama berhubungan ada keluhan bu? Ya. Untuk tanggapan ibu selama kehamilan ini, untuk ibu dan keluarga biasanya untuk tanggapan kehamilan ini senang atau bagaimana? Senang. Ini anak yang diimpikan ya bu ya? Insya Allah enggak. Biasanya kalau ada masalah itu biasanya keputusan oleh ibu sendiri atau sama suami? Sama suami. Sama suami. Untuk ketaatan ibadah, apakah menjalankan sholat 5 waktu? Ibu tinggal bersama siapa saja? Suami. Anak-anak. Ada hewan peliharaan? Enggak ada cara Dan cara melahirkannya di mana bu? belum tahu. Belum tahu. Baik bu, selanjutnya nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik gitu ya. Ibu, tadi kan saya sudah melakukan anamnesa di depan tadi ya bu ya. Di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik itu dari ujung kepala sampai ujung kaki ya bu ya. Untuk tadi kan sudah dilakukan tensi juga ya bu ya. Tensinya tadi normal itu 120/80 ya bu ya. Untuk nadinya tadi normal juga 80, nadinya 82 ya bu ya. Untuk pernapasan 24 kali ya bu, dan suhunya tadi juga normal 36,2 ya bu ya. Baik bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah ibu bersedia? Ya. Baik bu, untuk pemeriksaan fisik saya mulai dari ujung kepala terlebih dahulu ya bu ya. Apakah boleh saya pegang? Oh ya. Maaf ya bu ya. Sakit tidak bu? Boleh. Tidak ya. Rambutnya ada yang rontok nggak bu? Enggak. Enggak. Tekan nggak sakit ya bu ya? Ya. Saya lihat boleh dibuka dulu bu. Maaf ya bu ya. Apa? Saya lihat ya bu ya. Maaf. Nggak ada ketombe juga ya bu ya, bersih ya bu ya. Maaf ya bu ya, mukanya juga nggak ada bengkak juga ya bu ya. Lihat ke atas sih bu. Agak merah ya bu ya penyutifannya. Sakit nggak bu? Ada. Nggak ada ya bu ya. Mohon maaf bu, bisa nah gitu bu, dibuka sedikit, buka lidahnya juga. Itu lidahnya dalam, enggak lidahnya nggak usah dikeluarin, buka aja bu. Nah bagus ya bu ya. Maaf, sakit nggak? Buat nelen Ada. enggak nggih? Untuk telinganya bersih juga ya bu ya. Ya. Pendengarannya juga aktif ya bu ya. Baik juga, saya lihat untuk tangannya bu, sakit nggak dipegang? Enggak. Nggak sakit juga ya bu ya. Enggak. Bersih juga ya bu ya, pendek-pendek ya bu ya kukunya. Alhamdulillah jarinya juga lengkap ya bu ya. Untuk dada, untuk mata bisa ke atas sedikit ini bu. Sakit nggak? Enggak ya. Nggak ada benjolannya juga ya bu ya. Coba yang satunya. Nggak ada benjolannya juga ya bu ya. Bapak ibu, ini saya akan melakukan pemeriksaan di payudara ya bu ya. Nah itu kan nanti saya akan melakukan perabaan aja dengan 3 jari ya bu ya. Ya. Untuk putingnya itu ibu menonjol nggak bu? Ya, titik Menonjol ya. menonjol. Alhamdulillah ya bu ya. Untuk biasanya ibu sering ngaca gitu nggak bu? Ada kayak benjolan atau apa gitu? Enggak. Ada ya bu. Enggak. Maaf ya bu ya. Nggak ada benjolan ya bu ya yang satunya. Nggak ada juga ya bu ya. Udah bagus ya bu ya. Baik bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada perut ibu ya bu ya. Maaf ya bu ya.
Tekuknya agak ditekuk aja Bu. Enggak kita jeruk semua. Bagus ya Bu ya, di bawah ini kepala ya Bu ya, udah bisa digoyangkan, masih bisa digoyangkan ya Bu ya, masih belum masuk panggul, kakinya diluruskan aja. Untuk bagian apakah itu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan pada bagian genitalia Ibu? Enggak ya, enggak apa-apa ya Bu ya. Untuk ini Bu, untuk pemeriksaan panggulnya ya Bu ya, kami tidak akan melakukan pemeriksaan panggul karena ini juga karena keterbatasan kami tidak memiliki alatnya ya Bu ya. Dan untuk karena ini juga anak ketiga, jadi Ibu otomatis tidak memiliki panggul sempit ya Bu ya, karena ini juga anak udah ketiga ya Bu ya. Untuk kakinya bisa dilihat Bu, sakit nggak? Enggak, Ini biasa. biasa. Maaf ya Bu ya. Enggak. Nggak ada bengkak juga ya Bu ya. Enggak. Nggak bengkak juga ya Bu ya. Enggak. Baik Bu, untuk pemeriksaan penunjangnya ya Bu ya, karena kemarin Ibu sudah HB-nya ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya. Baik Bu, karena ini pemeriksaan HB kemarin Ibu tanggal 29 ya Bu ya. Ya. Tanggal 29 bulan 7 itu untuk HB-nya 10 ya Bu ya. Ya. Untuk obatnya masih ada Bu. Masuk. Ini untuk gini ya Bu ya, dari tadi pemeriksaan awal untuk dari anamnesa saya, yaitu menanyakan tentang, karena itu tidak ada keluhan ya Bu tadi, tidak ada keluhan ya Bu ya, dan ini untuk HB-nya 10. Saya kaji dari depan tadi itu karena Ibu pertama Ibu untuk minum air tehnya juga sering ya Bu ya. Nah, untuk kalau bisa untuk minum air teh itu sebaiknya jangan dulu Bu. Nah, karena kalau teh itu nanti bisa mengganggu untuk yang zat besinya. Jadi misal Ibu makan apa sayur, nanti kalau diimbangi dengan minum teh sama aja zat besinya Ibu tidak diserap. Nah gitu Bu. Jadi makanya Ibu makan daging pun kalau misal sama teh itu juga sama aja Ibu. Jadi sebaiknya Ibu kalau makan sayur atau Bu makan apa itu tuh sebaiknya Ibu diimbangi dengan air putih Bu, jangan minum jangan minum teh gitu, soalnya nanti malah mengganggu serapan zat besinya ke Ibu. Jadi waktu HB-nya Ibu kan ini kan 10 ya Bu ya, HB-nya 10, jadi diimbangi dengan Ibu makan sayuran hijau seperti bayam, terus daging, hati ayam, hati sapi gitu bagus Bu, telur juga bagus Bu. Diimbang habis telur itu terus Ibu diimbangi dengan, kemarin sudah diberikan tablet tambah darah juga kan Bu. Nah, itu sebaiknya diminum. Itu diminumnya berapa kali Bu? 2 kali. 2 kali ya, itu pagi sama malam ya. Siang sama Mau nggak apa-apa itu siang. Kalau misal itu sore misalnya Ibu mual, itu sebelum tidur aja Ibu minum, nggak apa-apa. Itu mual nggak Bu? Enggak ya.
Kalau untuk lain-lainnya tadi juga sudah bagus ya Bu ya. Untuk dari depan tadi, untuk mengenai nutrisi Ibu sudah bagus. Untuk makannya, minumnya juga sudah bagus. Untuk istirahatnya tadi Ibu kurang ya Bu ya, pas malamnya saja. Itu karena apa Ibu gerakannya? Gerakan Biasanya kontraksi 3-4 kali langsung harus gerakan. hmm, Jadi harus bangun. itu Ibu minumnya kalau malam itu banyak enggak? Banyak Mbak. Banyak. Kalau siangnya? Yang juga Nah, kalau bisa, kalau misal Ibu tidur malam itu tidurnya kan terganggu karena kencing juga. Nah, itu sebaiknya Ibu kalau minum itu pas malam, pas pagi itu, pagi atau siang itu Ibu banyakin nggak apa-apa. Tapi untuk pas malamnya itu Ibu sebaiknya dikurangi. Soalnya kalau Ibu malamnya minumnya banyak, nanti akan Ibu merasakan sering kencing terus Ibu. Gitu. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang ditanyakan? Enggak ya. Jadi untuk obatnya dilanjut ya Bu ya. Jadi untuk dari analisis data yang saya kaji itu Ibu mengalami anemia ringan gitu ya, yang HB-nya kurang dari 10. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih atas kerjasamanya ya Bu ya. Maaf ya Bu ya sudah mengganggu waktunya.